wa ta'ala memasuki acara berikutnya, yaitu pembacaan manaqib Sahibul Haul Al-Imam Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz As-Sayyid Muhsin bin Alawi Al-Habsyi. Kepada beliau kami sampaikan, Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi, beliau Imam Nawawi, di dalam muqaddimah kitab Al-Majmu' Al-Kabir, ketika menyebut apa hal-hal yang wajib diterima oleh seorang murid, oleh seorang santri, oleh seorang penuntut ilmu, yang harus disampaikan oleh seorang guru, di antaranya beliau mengatakan, wa ayyubayyina lahu jumalan min asma'il masyhurin minas sahabati faman ba'dahum minal ulama'i wal akhyar wa alqabahum wa kunahum wa a'sarahum wa dharfa hikayatihim wa nawadirihim. Imam Nawawi beliau mengatakan, guru itu perlu menyampaikan untuk mengenalkan nama-nama orang yang masyhur, nama tokoh-tokoh yang terkenal baik dari kalangan para sahabat dan juga orang-orang setelah beliau, dari kalangan ulama, kalangan orang-orang pilihan, orang-orang soleh, bagaimana julukan-julukan mereka, kunyah-kunyah mereka, bagaimana perjuangan-perjuangan mereka, dan perlu disampaikan juga sekelumit daripada hikayat ataupun peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang terjadi pada kehidupan beliau. Maka pagi hari ini mari kita dengarkan sedikit daripada lautan manaqib, keistimewaan yang dimiliki oleh Sayyidina Al-Fakhrul Wujud Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim, dengan harapan mudah-mudahan kita bisa meniru langkah demi langkah yang beliau laksanakan, dan mudah-mudahan kebarokahan beliau bisa mengalir kepada kita seluruhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan kita berharap dengan mendengar hikayah-hikayah para alim, para ulama, orang-orang soleh, hati kita bisa semakin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melangkah langkah demi langkah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Asy-Syaikh Abdullah As'ad Al-Yafi'i di dalam kitabnya, di dalam kalamnya, beliau mengatakan, al-hikayatu jundun min junudillah taqwa biha qulubul muridin. Cerita-ceritanya ulama, cerita-ceritanya orang soleh, itu adalah bagaikan tentara daripada tentara-tentaranya Allah, yang dengan hikayat tersebut bisa menjadi kuat hati para murid, hati orang-orang yang mengejar Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hati kita dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hati yang semakin dekat dan semakin kuat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Beliau Al-Imam Fakhrul Wujud wal Awalim Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim, beliau bernasab Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman As-Sagaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwil Ghuyur Ibn al-Ustadz al-A'zam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi. Beliau Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim dilahirkan di kota Tarim, tepatnya pada hari Sabtu pada tanggal 23 Jumadil Awal tahun 919 Hijriyah.
Beliau Syekh Abi Bakar bin Salim bahkan telah mendapatkan bisyarah tentang wujudnya dan adanya beliau, serta kemuliaan yang didapatkan oleh Syekh Abi Bakar bin Salim jauh sebelum beliau dilahirkan. Bahkan beliau di dalam satu kalamnya mengatakan, waqad dzukira fadli qubaila dzikri, bahkan telah disebut-sebut keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku bahkan sebelum orang menyebut namaku ataupun tahu daripada namaku. Suatu waktu hadirin rahimakumullah, kakek ketiga beliau yaitu Sayyidina Abdullah bin Abdurrahman As-Saqqaf. Beliau ini keturunan daripada Sayyidina Abdurrahman As-Saqqaf bin Muhammad Maulad Dawilah. Kakek ketiga beliau Sayyidina Abdullah bin Abdurrahman As-Saqqaf pernah suatu waktu melihat daripada saudaranya yaitu Sayyidina Umar Al-Muhdar yang begitu terkenal kemuliaannya dan keistimewaannya. Sayyidina Umar Al-Muhdar, putra Sayyidina Abdurrahman As-Saqqaf, saudara daripada kakek Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau terkenal begitu luar biasa di kalangan manusia, memiliki kemasyhuran yang luar biasa. Maka Sayyidina Abdullah bin Abdurrahman As-Saqqaf memandang sambil ghibtah, memiliki iri yang baik. Ketika melihat hal tersebut, Sayyidina Abdurrahman As-Saqqaf, ayah beliau, mengatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Abdurrahman As-Saqqaf, inna syuhrataka fi akibika, sesungguhnya keterkenalanmu wahai Abdullah, bukan pada dirimu tapi akan ada pada keturunan-keturunanmu. Yang merujuk kata para ulama kepada Sayyidina Fakhrul Wujud Syekh Abi Bakar bin Salim dan Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dan itu ternyata terbukti bahwasannya keturunan-keturunan Sayyidina Abdullah bin Abdurrahman As-Saqqaf mendapatkan kemasyhuran yang luar biasa. Bahkan suatu waktu seorang ulama yang faqih yang luar biasa yaitu Syekh Umar bin Abdullah ba Makhramah, ketika menjumpai Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, ketika itu seumur Syekh Abu Bakar bin Salim masih berumur 4 tahun. Syekh Abu Bakar bin Salim digendong oleh pembantunya yang bernama Baqahawil di punggungnya. Dipanggul di punggungnya Baqahawil. Ketika Syekh Umar bin Abdullah ba Makhramah melihat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim yang masih usia belia dalam umur 4 tahun, ternyata sambil memegang kepala Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim, Syekh Umar bin Abdullah ba Makhramah mengatakan, ya qadhibat dhahab, Allah bi'ainih yura'ik, kullu wadi kabir al-gaw guddam wadik. Beliau Syekh Umar ba Makhramah yang kita kenal dengan kealimannya dan kesolehannya, bahkan fatwa-fatwanya dinukil oleh ulama-ulama ahli fikih. Melihat Syekh Abu Bakar bin Salim dalam umur 4 tahun memegang kepala beliau sambil menyebut dan memanggil beliau, ya qadhibat dhahab, wahai daripada kayu dari emas, yang menandakan bahwasannya ini anak bukan anak sembarangan, tapi anak yang akan menjadi emas untuk negerinya, untuk masyarakatnya, yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Hadirin rahimakumullah, Syekh Abi Bakar bin Salim, Fakhrul Wujud, tumbuh dengan keilmuan yang luar biasa. Namun hal tersebut bukan didapatkan secara cuma-cuma dan begitu saja. Syekh Abi Bakar bin Salim diceritakan, beliau adalah orang yang berjuang luar biasa di dalam kesolehan dan di dalam ilmunya. Syekh Abi Bakar bin Salim dikatakan beliau itu menghatamkan Al-Quran fi arba'ati ashhur. Beliau itu menghafalkan Al-Quran dalam kurun waktu 4 bulan lamanya. Hanya dalam kurun waktu 4 bulan menunjukkan keseriusan yang luar biasa. Di dalam hidup Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau dikatakan membaca Kitabul Minhaj. Perlu diketahui, kitab Minhaj ini kitab tertinggi di dalam kastanya ilmu fikih. Di antara kitab-kitab tertinggi itu adalah kitab Minhaj. Beliau Syekh Abi Bakar bin Salim membaca Kitabul Minhaj karya Al-Imamun Nawawi. Beliau itu membaca sampai 3 kali banyaknya. Bukan hanya membaca biasa, bukan hanya bacaan yang dibaca begitu saja, tapi qiraatu tahqiq wa tadqiq, yaitu membaca dengan satu persatu kalimatnya, diteliti, ditekuni dengan luar biasa. Bukan hanya 1 kali, hadirin rahimakumullah, bahkan beliau membacanya sampai 3 kali banyaknya, yang tentunya menunjukkan bahwasanya beliau telah menguasai ilmu-ilmu dan kitab-kitab yang ada di bawahnya. Beliau Syekh Abi Bakar bin Salim diriwayatkan juga di dalam hidupnya membaca Kitabul Ihya
Bukan cuma 1 kali, beliau membaca Kitabul Ihya tidak kurang daripada 40 kali banyaknya. Menunjukkan bagaimana keseriusan Syekh Abi Bakar bin Salim. Beliau juga membaca kitab-kitab lainnya. Di antaranya beliau membaca kitab Risalatul Qusyairiyah. Bagaimana kalimat-kalimat tasawuf, ajaran-ajaran tasawuf. Begitu juga ketika beliau sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa cukup. Beliau tidak berhenti begitu saja untuk berurusan dengan ilmu. Karena orang yang baik, karena orang yang diinginkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Orang yang diinginkan kebaikan yang luar biasa dari Allah, maka Allah akan berikan pemahaman di dalam urusan agamanya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, "Mal fakhru illa li ahlil ilm." Tidak ada kebanggaan. Hidup ini tidak ada yang bisa dibanggakan. Tidak ada perlu untuk dipamerkan luar biasa. Menjadi sebuah kebanggaan kecuali untuk orang-orang yang memiliki ilmu. Itulah orang yang pantas berbangga. Karena itulah hakikat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu. Hadirin rahimakumullah. Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim dikatakan oleh Al-Faqih Muhammad Bajamal, murid beliau Al-Faqih Muhammad Bajamal, beliau meriwayatkan dengan mengatakan begini, dakhaltu alaihi waqtal isya wa jalastu ma'ahu majlisan wahidan ila an tala'al fajr wa huwa yudhakir fi ulumit tariqati wa isyarati ahli al-haqiqah. Aku pernah, kata Al-Faqih Syekh Muhammad Bajamal, saya pernah masuk ke tempat Syekh Abi Bakar bin Salim waktu Isya. Dan saya duduk untuk belajar mendengarkan nasihat-nasihat Syekh Abi Bakar bin Salim, belajar ngaji kepada Syekh Abi Bakar bin Salim, majlisan wahidan, 1 kali duduk, tidak terjeda sama sekali. Dan itu mulai waktu Isya, apa kata beliau, ila antola al-fajr, sampai terbitnya fajar, sampai waktu subuh, dari Isya ngaji. Kita kadang-kadang haul 1 jam, 2 jam, sudah sambat. 3 jam, batuk-batuk. 4 jam, buyar, Pak. Ini Syekh Abi Bakar bin Salim, ngaji, belajar, didengarkan oleh murid-muridnya, mulai waktu Isya sampai waktu subuh, 1 kali duduk. Menunjukkan bagaimana keseriusan belajar dan mengajarnya Syekh Abi Bakar bin Salim. Bahkan beliau dikatakan memiliki pengajian umum, Darsul Arabi'ah, yaitu yang beliau adakan setiap hari Rabu. Dan begitu juga beliau mengadakan pelajaran-pelajaran untuk belajar kepada semua orang, untuk mengajarkan ilmunya setiap habis sholat subuh. Dan tahukah Anda, ternyata setiap sholat subuh beliau Syekh Abi Bakar bin Salim punya anak 13 banyaknya. Semua anaknya beliau hajuskan duduk di hadapannya untuk ngaji bersama. Hadirin rahimakumullah, kita ketika mendengar hal tersebut, ketika mendengar hal ini, pertanyaan besar harusnya muncul pada diri kita. Kemana anak-anak kita ketika kita ngaji? Kalau kita mungkin belum bisa ngajar, kita masih belajar. Kemana anak-anak kita ketika kita belajar ke majelis taklim? Kemana anak-anak kita ketika kita belajar kepada guru? Kita bawa atau kita tinggalkan begitu saja? Sehingga tidak heran banyak orang tua yang menjerumuskan anaknya ke dalam kobaran api neraka. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Amankan, jaga dirimu, kemudian keluargamu. Dan Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim memperhatikan betul ayat tersebut. Sehingga beliau tidak hanya mengejar ilmu dan menyampaikan ilmu untuk diri beliau sendiri. Tapi anak-anak beliau perhatikan. Semua anaknya duduk di hadapan beliau setiap selesai sholat subuh. Untuk mendengarkan kajian demi kajian ilmu yang disampaikan oleh Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim. Yang harusnya manaqib ini menjadi tolak ukur untuk diri kita. Dan pecut semangat untuk diri kita untuk membawa anak-anak kita belajar, mengejar ilmu yang akan dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim, hadirin rahimakumullah, dikatakan beliau itu adalah orang yang gemar sekali melaksanakan satu anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu anjuran untuk berziarah. Dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, anna Syekh Abu Bakar bin Salim zara Nabiyillah Hud mahmulun ala sarir sab'ina marratan. Al-Habib Ahmad bin Hasan beliau menyebutkan bahwasanya Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau itu rutin berziarah kepada Sayyidina Nabiyillah Hud alaihi salatu wassalam. Ziarah kepada Nabi Hud yang lumayan jauh jaraknya, panas dan lain sebagainya.
Beliau itu wahwa mahmulun ala sarir. Dalam keadaan beliau sudah ditandu di atas ranjang. Beliau itu ditandu masih tetap berangkat ziarah. Bukan cuma satu kali. Dalam waktu, dalam ranjang itu tersebut. Sudah 70 kali banyaknya beliau berziarah kepada Nabi Lahud ala nabina wa alaihi afdhalus salawat wassalam. Pertanyaannya hadirin rahimakumullah, kemana kita di dalam urusan ziarah? Kemana anak-anak kita untuk urusan ziarah? Kadang-kadang orang tuanya luar biasa berziarah, tapi anaknya tidak kenal kepada ulama-ulama. Bahkan kiai-kiai, ulama-ulama, para habaib, para orang-orang soleh yang ada di negerinya sendiri, di kotanya sendiri tidak tahu, tidak dikenalkan kepada anak-anaknya. Sedangkan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dengan ketekunan beliau, bahkan beliau berangkat ditandu di atas ranjangnya, beliau berbanyak ziarah sampai 70 kali lamanya. 7 kali banyaknya, bahkan dikatakan wahwa awwalu man sanna ziyarah al-jami'ah fi Sya'ban. Beliau itu yang mencetuskan adanya ziarah umum untuk orang-orang Hadramut khususnya dan orang-orang Tarim dan sekitarnya di bulan Sya'ban. Yang mencetuskan adat kebaikan tersebut untuk berkumpul bersama ziarah adalah Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Hadirin rahimakumullah, perjuangan beliau tidak cukup hanya di situ. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dikatakan beliau setiap malam berjalan dari negeri beliau, dari kampung beliau yaitu kampung Lisik. Dari kota Lisik beliau berjalan ke kota Tarim. Dan itu jaraknya sekitar 15 kilo. 15 kilo setiap malam beliau jalan dari kota Lisik menuju kota Tarim. Yatahajjad fi masajidiha. Beliau sujud di masjid-masjid di kota Tarim. Bertahajud sepanjang malam. Thumma yaqum. Kemudian beliau setelah sujud, setelah sholat di satu masjid, kemudian beliau akan bangun, yamla'ul huyat. Beliau akan isi daripada tempat-tempat air yang ada di masjid-masjid tersebut untuk menggampangkan orang yang akan wudhu, yang akan bertoharoh. Setiap malam beliau laksanakan, kemudian beliau akan sholat subuh di perjalanan beliau di Masjid Ba'isa di kota Lisik. Kembali di malam itu juga, perjalanan 15 kilo, hadirin rahimakumullah, untuk sholat tahajud di kota Tarim. Kemudian beliau kembali, dan itu semuanya beliau laksanakan bukan cuma satu malam, bukan sesekali saja, tapi beliau rutinkan dalika arba'ina sanah, 40 tahun lamanya Syekh Bakar bin Salim mengadakan ijtihad yang luar biasa seperti itu. Dan itu tidak pernah beliau ceritakan. Namun beliau diketahui melaksanakan hal tersebut ternyata karena orang-orang yang melihat beliau. Dan juga diketahui hal tersebut karena ada bercak-bercak darah yang menetes sepanjang jalan. Mulai dari jalan kota Lisik sampai ke kota Tarim. Yang menunjukkan bekas daripada perjalanan Syekhna Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan beliau selama 40 tahun itu lamanya, beliau tidak sholat subuh kecuali dengan wudhu yang beliau pakai untuk sholat isya. Menandakan beliau qiyamul lail sepanjang malam. Hadirin rahimakumullah. Beginilah keadaan orang-orang yang luar biasa ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebuah kitab bahwasanya di dalam kitab-kitab terdahulu Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan satu firman-Nya kepada Nabiullah yang ada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzaba man idda'a mahabbati wa idza janna al-lailu ghaba anni alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwah li habibih." Bohong orang yang mengaku cinta kepadaku, kata Allah, apabila masuk kegelapan malam ia tinggalkan aku tidur begitu saja. Bohong orang yang mengaku cinta Allah tapi malam harinya ia tinggalkan Allah untuk tertidur lelap begitu saja. Alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwah li habibih. Bukankah seorang pecinta pasti ingin berdua-duaan, bermunajat, bermesraan dengan kekasihnya? Sehingga orang yang ngaku cinta kepada Allah akan meniru Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Bertahajud, walaupun belum bisa sepanjang malam, mungkin hanya 2 rakaat, bisa menaikkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Hadirin rahimakumullah. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim diceritakan oleh salah seorang muridnya, yaitu Syekh Abdurrahman bin Ahmad Bawazir. Apa yang diceritakan oleh Syekh Abdurrahman bin Ahmad Bawazir? Beliau mengatakan, Inna Syekh Abu Bakar, sesungguhnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau itu makatha 25 sanah fi akhiri umrih lam yajlis illa jalsatat tawarruk. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim di akhir hidupnya selama 15 tahun kurang lebih, kata Syekh Abdurrahman bin Ahmad Bawazir, 15 tahun beliau tidak pernah terlihat duduk lainnya kecuali duduknya orang yang tawarruk seperti orang yang sholat. Hadirin,
Duduknya orang yang seperti orang yang tahiyat. Duduknya orang yang seperti dalam keadaan sholat yang tentunya tidak nyaman untuk berlama-lama dalam duduk seperti itu. Tapi beliau laksanakan 15 tahun lamanya tidak terlihat dengan duduk yang lain. Ketika beliau ditanya kenapa beliau duduk seperti itu, apa jawaban Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim? Beliau mengatakan, hakadha julusul abdi baina yaday sayyidih. Beginilah sepantasnya duduknya seorang hamba di hadapan tuannya, di hadapan majikannya. Dan saya adalah seorang hamba yang selalu dipantau oleh majikan saya, tuan saya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang Syekh Abu Bakar bin Salim merasa tidak pantas untuk duduk dengan duduk yang lain selain duduk tawarruk. Hadirin rahimakumullah. Ada satu hal yang menarik yang kita tangkap di dalam cerita ini, hadirin. Bagaimana masyhad pandangan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim selama tidak kurang daripada 15 tahun selalu merasa bahwasanya di hadapannya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat beliau untuk sekedar duduk santai saja tidak mau. Dan beginilah keadaan arifin billah, orang-orang yang hebat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana datuknya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Sayyidina Hasan bin Ali, hadirin, pernah satu waktu ketika beliau itu duduk, ada satu pengemis datang ke rumah Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib untuk meminta sesuatu, mengemis sesuatu. Sayyidina Hasan ketika itu tidak punya apa-apa, bahkan tidak memegang uang sama sekali. Kemudian beliau menyuruh orang pengemis tersebut untuk menunggu. Ketika itu beliau ternyata keluar meminjam uang untuk diberikan kepada pengemis tersebut. Padahal dengan keadaan ketika beliau punya, beliau tidak kurang hebatnya dalam kedermawanannya. Ternyata hadirin rahimakumullah, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib yang ditiru oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, ketika ditanya kenapa engkau sampai mengusahakan seperti ini untuk memberi pengemis, padahal pemberianmu tidak kurang di waktu-waktu yang lainnya. Apa jawaban Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib? Beliau mengatakan, saya ini sama dengan orang tersebut, saya ini pengemis, dia itu pengemis, dia pengemis minta kepada saya pengemis yang selalu minta kepada Allah. Kalau saya selalu minta kepada Allah, Allah selalu mengucurkan pemberiannya kepada saya takut apabila saya cegah pemberian saya kepada pengemis tersebut, pemberian Allah juga akan dicegah dari saya. Hadirin rahimakumullah. Inilah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Hadirin rahimakumullah. Bahkan diceritakan bagaimana luar biasanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Satu waktu beliau itu didatangi oleh satu orang perempuan yang ingin memberikan satu hadiah makanan kecil. Padahal Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dikatakan setiap harinya dapur beliau memasak 500 potong roti. Kalau kita itu mengatakan 500 piring. Setiap pagi dan malam untuk dibagikan kepada orang-orang miskin, lain daripada yang dibagikan kepada tamu-tamu yang datang kepada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. 500 piring, 500 porsi, hadirin. Tapi ternyata ada satu orang yang datang, seorang wanita membawa satu makanan kecil. Maka orang-orang yang khidmah di rumah Syekh Abu Bakar bin Salim merasa ini pemberian tidak sebanding dengan yang dikeluarkan oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Maka ditolak pemberian tersebut, diusir wanita tersebut. Mendengar hal tersebut terjadi, turun Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dari atas rumahnya. Kemudian beliau sampai ke bawah, beliau marah besar kepada khadam-khadamnya. Beliau marah kepada pembantu-pembantunya, seraya mengatakan, man lam yashkuril qalil, lam yashkuril kathir, wa man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada yang kecil, ia tidak akan mampu bersyukur kepada yang besar. Orang yang tidak mampu berterima kasih kepada sesama manusia, ia tidak akan mampu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberian sekecil apapun. Padahal dengan kehebatan kekayaan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, hadirin rahimakumullah, bahkan diceritakan dengan luar biasanya Syekh Abu Bakar bin Salim dan dapur Syekh Abu Bakar bin Salim yang peninggalannya masih ada sampai detik ini bisa kita lihat di kota Ainat. Satu waktu ada salah seorang yang biasa mendapatkan jatah porsi daripada jatahnya orang miskin tersebut. Kemudian orang tersebut ternyata datang terakhir, terlambat. Ketika semua porsi sudah dibagikan, semua porsi sudah dibagikan, tidak tersisa lagi daripada roti yang tersisa yang dibagikan. Orang tersebut yang biasa dapat marah betul sambil mengatakan hal-hal yang macam-macam, menyumpah serapah kepada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, padahal setiap hari diberikan oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim bertahun-tahun lamanya. Apa Syekh Abu Bakar bin Salim kemudian marah? Tidak. Ternyata hadirin rahimakumullah, melihat orang yang tidak mendapatkan satu jatah bagian di hari itu saja, nadimul, sungguh musibah menimpa diriku,
Sungguh kerugian yang menimpa diriku apabila habis umurku belum sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita lihat apa yang membuat beliau tidak sampai di hadapan Allah? Apa yang membuat beliau tidak wusul di hadapan Allah? Padahal kenyataannya beliau sudah luar biasa sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mencapai derajat yang mulia, tapi ternyata beliau selalu mengatakan, wa hasrati wa musibati. Hasrati, rugi diri saya, musibah untuk saya, umur saya sudah habis, saya belum melaksanakan apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cambuk untuk kita bersama hadirin, nggih. Bagaimana ketika kita sudah melaksanakan 1-2 kegiatan, sudah menyumbang sedikit harta kita, kemudian kita rasa sudah pasti jaminan surga untuk diri kita. Padahal Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dengan segala kemuliaannya tidak pernah merasa sudah mencapai derajat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Perjalanan demi perjalanan yang tidak ada secuil daripada lautan kemuliaan dan keistimewaan daripada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian hadirin rahimakumullah, di antara lautan keilmuan yang dituturkan di dalam kalam-kalam hikmah yang disampaikan oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan, ad-dunya bintul akhirah wa man aqada 'alal binti harumat 'alaihil Beliau mengatakan, dunia ini layaknya putri daripada akhirat. Akhirat itu ibu, dunia ini putrinya. Siapa yang sudah nikah, yang sudah akad dengan putri, maka haram untuk mendekat kepada ibunya, dalam artian ia tidak lagi boleh untuk berakad kepada ibunya. Maka beliau seakan-akan mengisyaratkan orang yang sudah berakad, yang hubbud dunia, tidak akan lagi bisa mendapatkan kenikmatan, yaitu kenikmatan akhirat. Ad-dunya bintul akhirah. Dunia ini adalah putri daripada akhirat. Orang yang sudah berakad dengan putri, maka haram baginya akad lagi dengan ibunya. Hadirin rahimakumullah, satu kalam beliau menjadi kabar gembira untuk kita bersama. Beliau mengatakan, man akhlasa fi mahabbatina wa sadaqa ma'ana. Barang siapa yang ikhlas benar-benar mahabbah cinta kepada kami, datang kepada haul kita ini dengan niatan karena cinta kepada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, man akhlasa fi mahabbatina wa sadaqa ma'ana, dan betul-betul kepada kami, nahfadhuh min ghawayati syaitan. Jangan khawatir, kami akan menjaganya dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala, tentunya daripada godaan-godaan syaitan. Wa nakfihi umurad dunya wal akhirah, dan kami akan buat cukup urusan-urusan dunia dan urusan akhiratnya. Li'annana kasafinatin Nuh, karena kami orang-orang mulia di hadapan Allah, hadirin, kasafinatin Nuh, sebagaimana layaknya perahunya Nabi Nuh, man raqiba fiha naja wa man takhallafa anha halik. Barang siapa yang naik ke perahu Nabi Nuh, maka akan selamat. Barang siapa yang meninggalkan perahu tersebut, maka akan halak, maka akan hancur, maka akan menjadi orang-orang yang tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadirin rahimakumullah, majlis-majlis Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan, la yakhrujul mujrim min majlisina. Tidak ada orang yang jelek, orang yang penuh dosa, orang yang mujrim keluar dari majlis-majlis kami illa maghfuran lah, kecuali dosanya akan telah dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majlis kita pada pagi hari ini, majlis Syekh Abu Bakar bin Salim, undangan daripada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, menjadikan semua dosa kita, ya Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan semua kesalahan-kesalahan kita tidak dinilai lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diganti dengan lautan pahala demi pahala. Dan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, wa inna insyaallah nusilu talibin matalibahum min faidil masyrabil hani, dan kami insyaallah akan menyampaikan siapapun yang berharap, semua harapannya akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada lautan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani hada minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli alaihi. Kami sampaikan terima kasih kepada beliau, hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah.